Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan mulai belajar tematik kelas 5. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Muatan PPKN. Dengan judul materi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Anak-anak hebat, ada yang tahukah apa itu Pancasila? Ya, benar. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa. Karena di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai yang berguna bagi seluruh bangsa Indonesia, dan nilai-nilai itu akan hidup terus dan menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar tercipta suasana yang tenang, damai, aman, dan juga sejahtera. Nah, sekarang apa itu yang dimaksud dengan nilai? Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Sesuatu dikatakan bernilai jika berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Di dalam Pancasila terdapat juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, antara lain nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial, di mana nilai-nilai tersebut tercermin di dalam masing-masing sila Pancasila, dari yang pertama hingga yang kelima. Berikut adalah sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Nah, anak-anak hebat, sudah hafalkah kalian dari bunyi sila-sila yang terdapat dalam Pancasila? Jika belum, kalian harus menghafalkannya ya, karena menghafal sila-sila dalam Pancasila itu adalah merupakan salah satu contoh bukti bahwa kita sangat mencintai tanah air Indonesia. Selanjutnya, mari kita bahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam sila yang pertama ini terdapat nilai-nilai yang harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa, serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama lain, atau kita harus saling toleransi. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Dan yang terakhir, tidak mencemooh atau mengejek kepercayaan orang lain. Berikut adalah contoh penerapan dari sila pertama, yaitu rajin dan taat beribadah. Yang kedua, berdoa sebelum dan setelah makan. Dan yang ketiga, hormat menghormati meskipun berbeda agama. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini terdapat beberapa nilai di dalamnya. Yang pertama, semua rakyat Indonesia memiliki persamaan derajat di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya. Yang kedua, tidak ada perbedaan antara ras satu dengan yang lainnya antar sesama rakyat Indonesia. Yang ketiga, sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong harus diutamakan. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan antar rakyat Indonesia.
Dan yang kelima, berani menegakkan kebenaran dan juga keadilan. Berikutnya adalah contoh penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian bisa lihat pada gambar yang pertama. Di situ ada beberapa anak yang sedang merawat dan menjaga tanaman. Yang kedua, saling menghargai persamaan derajat. Yang ketiga, kita harus membantu orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pada sila ini terdapat beberapa nilai di dalamnya. Yang pertama, menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta kepada tanah air Indonesia. Yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Yang terakhir, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Berikutnya adalah contoh penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada kegiatan gotong royong. Dengan kegiatan gotong royong, maka pekerjaan kita akan ringan untuk dikerjakan. Yang kedua, mengikuti upacara bendera. Dan yang ketiga, memakai produk dalam negeri. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Pada sila ini terdapat beberapa nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, harus mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Yang kedua, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan juga golongan. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang terakhir, memiliki semangat kekeluargaan. Berikutnya adalah contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Gambar yang pertama, di situ terdapat gambar musyawarah. Jadi, dengan mengadakan musyawarah, maka kita akan bisa menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Yang kedua, ada gambar beberapa murid yang sedang aktif saat diskusi kelompok. Dan yang ketiga, menggunakan hak pilih saat pemilu atau pilkada berlangsung. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini terdapat beberapa nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, kita harus menghindari sifat boros dan bergaya hidup mewah. Yang kedua, menghindari perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan kepentingan umum. Yang ketiga, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Yang keempat, mendukung kemajuan pembangunan negara Indonesia yang adil dan merata. Dan yang terakhir, bekerja keras dan menghargai kerja keras orang lain. Berikut adalah contoh penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di situ ada gambar hemat dan rajin menabung. Dan yang kedua, harus membayar pajak tepat waktu. Nah, itulah tadi anak-anak beberapa nilai yang terkandung dalam sila-sila yang ada dalam Pancasila serta contoh penerapan sikapnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak hebat, itulah tadi pembahasan materi kita tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya ya. Kita bertemu lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Semangat belajar ya anak-anak solih dan solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.